Fenmark ya. Biasanya kita aplikasi untuk kulit yang nyeri, misalnya kita sebut yang awam tuh keseleo ya, kemudian pegel-pegel. Oke, nggak apa-apa Renat. Kemudian pampring, ya. Kita bisa oleskan Voltaren. Tapi bingung nih Dwiki ini, mau yang sediaan yang mana nih dok? Kan di sana ada gel, ada krim, ada salep, ada pasta. Sebenarnya apa bedanya? Perbedaannya hanya pada di bagian mana sih sebetulnya sediaan ini akan diaplikasikan, dioleskan ya. Kalau misalnya di daerah-daerah yang berair pada misalnya lembab ya, seperti lipat paha, lipat ketiak. Nah, biasanya kan di sana daerah-daerah yang lembab ya, sedang beraktivitas. Sehingga kita gunakan yang mana? Yang penyerapannya cepat atau yang tahan terhadap air? Yang mana Diki? Halo Diki, ya? Saya tanya balik. Kalau dilipat paha, dilipat ketiak, yang dia suasananya lembab. Untuk lembab berarti dia komposisinya banyak air. Oke, iya dia banyak air. Ya, dari 3 sediaan topikal, gel, ya, krim, sama salep. Nah, yang mana pilihan Ricky? Izin mencoba menjawab dok, yang salep dok. Yang mana Ricky? Halo Ricky. Ya dok, ini mohon maaf dok, suaranya di saya kurang keras. Izin menjawab dok, mungkin kalau menurut saya yang salep dok. Yang salep, oke. Kenapa? Kalau salep, oke, saya langsung jelasin aja ya. Kalau salep dia tahan lama terhadap air ya. Kalau misalnya krim, kalau mau kita kasih krim itu kan mudah penyerapannya ya, jadi kalau misalnya dikasih ke yang suasananya basah, dia akan susah terserap ya, sehingga lebih tepat. Halo, Vicky. Iya dok. Ya, putus Maaf, lagi dok, ya. jadi suaranya putus jadi nggak kedengeran. Sama. Iya, sama Vicky. Ya, jadi kalau misalnya krim ya, pada saat yang suasana yang kering dan kita ingin penyerapannya lebih cepat ya, biasanya pada tangan, punggung tangan, tangan bawah, tangan atas yang enggak pada daerah-daerah yang basah ya. Kemudian kalau gel, ada gel, kalau dilihat pada slide pertama tuh ada contohnya benzolat. Tahu benzolat itu untuk apa deh? Benzolat itu untuk akne vulgaris
ya, dia bisa simptomatis atau etiologis. Jadi balik lagi ke Dwiki. Dwiki tadi tanya, kenapa Dwiki memperlihatkan itu isi kamarnya? Mohon maaf dok, ini saya nempelin speakernya ke telinga, soalnya kurang Iya, kedengaran. ya udah balik lagi pertanyaan Dwiki tadi ya. Jadi saya simpulkan, saya tarik benang merahnya saja bahwa pemilihan sediaan krim lagi, salep, krim atau gel itu tergantung pada lokasi mana pasien itu mengeluhkan ya. Misalnya tadi ya, gatel pada lipat paha, oke, betul dikit pakai salep. Terus misalnya sakit pada siku persendian, bisa pakai krim. Makanya banyak kan sediaan yang untuk anti nyeri itu sediaannya krim. Maksudnya biar lebih cepat penyerapannya. Gitu. Ya. Kalau gel biasanya itu ada untuk yang tadi benzolak ya, untuk bakteri-bakteri tertentu yang untuk penyerapannya lebih cepat. Ya. Mungkin itu Riki yang bisa disampaikan oleh saya. Adakah pertanyaan yang lain? Terima kasih dok. Ada yang lain dok? Baik, Clarissa. Iya, terima kasih Riki. Silakan Clarissa. Clarissa putus-putus. Izin bertanya dok, saya Clarissa. Di-mute lagi sama Clarissa. Unmute dulu deh. Oke, sudah. Ya. Ya, silakan Clarissa. Halo Clarissa. Where are you? Untuk penyakit panu gitu yang kita sering dengar itu kan obatnya ketoconazole, terus sering banget dari panu itu apa istilahnya? Clarissa, panuin. Bukan panu, istilahnya apa? Halo, Clarissa putus-putus loh, Dek. Halo, Clarissa. Dwiki jelas dengar suara saya? Jelas dokter. Jelas dok, jelas. Jelas. Oke, balik lagi. Clarissa. Clarissa udah saya arahin buat sambil diketik aja dok, cuman kayaknya dia keluar. Oh, malah mungkin sinyal keluar. Oh, baik. Ya, kalau gitu sambil nunggu Clarissa, yang lain dulu deh. Oh iya. Mohon maaf dok. Tadi ada kendala sinyal dok. Tadi lagi diskusi. Ya, boleh silakan. Jadi untuk obat ketoconazole untuk penyakit psoriasis versicolor itu kan biasanya diresepkannya dalam 2 jenis obat, yaitu obat krim sama obat minum apa? Gitu. Sistemik. Jangan sebut obat minum. Hai Clarissa. Tidak menjadi satu obatan yang berlebihan atau emang prinsipnya seperti itu dok? Terima kasih. Ya, Clarissa, kalau minum itu kita sebutnya sistemik, ya, diminum, ya. Kemudian kalau apa tadi Clarissa? Topikal tuh dioles, ya, diaplikasikan. Oke. Pertanyaannya mungkin begini ya, kapan kita hanya memberikan untuk sediaan topikal saja, kapan kita memberikan kombinasi obat topikal atau sistemik, gitu kan?
Kalau misalnya diberikan dua-duanya, apakah tidak over? Maksudnya gitu ya, Clarissa ya. Jelas, Clarissa? Iya, Dok. Ya, Iya. gitu. Jadi kita lihat dulu, ini untuk apa nih misalnya penyakitnya? Tadi tinea versicolor. Ya. Iya, Dok. Tiriasis versicolor. Psoriasis. Oke. Kita lihat dulu derajat keparahannya itu apakah cuman satu terlokalisir pada satu tempat, misalnya di pipi aja, di punggung atas kanan belakang misalnya ya, cuma dikit, cuma satu tempat. Nah, cukup topikal aja. Tapi kalau misalnya udah hampir seluruh tubuh, perlu dong. Itu kan beda ya kelasnya, derajatnya sama yang hanya pada satu tempat. Jadi kita lihat lagi, ini keadaan pasiennya ringan, sedang, atau berat, ya. Ya kelihatannya sih ringan aja, tapi maksudnya keluasan, luasnya si lesinya, ya, tentu diperlukan, nggak akan over, karena satu, kalau topikal, ini kerjanya hanya secara topikal aja, ya, topikal artinya hanya di sekitar kulit, tidak sampai ke pembuluh darah atau masuk ya gitu ya. Jadi nggak memperparah atau mempengaruhi organ sistem yang lain. Kecuali pemberian obatnya secara intravena. Nah, itu yang mungkin perlu diwaspadai. Kalau untuk topikal sama sistemik itu masih dalam batas aman. Cukup ya, Clarissa? Jadi bisa diberikan dilihat keduanya ya, Dok? intinya ya. Iya. Betul, bisa. Terima kasih, Dok. Ada, ya, tapi tetap ya perhatikan ya derajat keparahannya ya. Dilihat luas lesinya ya. Oke, cukup. Ada lagi? Kalau saya lihat di chat nggak ada kosong. Saya lihat. Bertanya. Silakan. Baik, Dok, Zofarina. perkenalkan. Saya Zofarina Isniarta dengan MKM 1758011044. Saya ingin bertanya, Dok, terkait penulisan resep. Itu kalau misalnya kita mau misalnya meresepkan krim sulfadiazin gitu, Dok. Itu kita nulis berapa persen kandungan si sulfadiazinnya ini, atau bentuk krimnya dulu, Dok. Misalnya dia sulfadiazin 1% krim, sulfadiazin 1% krim, atau sulfadiazin krim 1%. Seperti itu, Dok. Itu yang tepat seperti apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Hanya itu? Itu hanya dulu, itu? Dok. Iya, Dok. Ya, dosisnya dulu baru sediaannya. Persennya dulu baru krimnya. Gitu. Oh, iya. Oke? Baik, Dok. Ya. Baik, iya. Ya, jadi nanti dilihat ya, disediaannya itu beda-beda ya. Ada yang seperti kayak moisture, ada yang 5%, ada yang 10% krim. Persennya dulu, dosis dulu, baru krimnya. Tasya, kenapa? Mau bertanya? Dok, aku ingin bertanya. Kenapa? Zofarina masih ada pertanyaan? Iya, Dok. Yang sedikit tambahan, Dok. Kemudian kalau misalnya bentuk krimnya itu tub gitu, Dok. Itu berarti dia penulisan tubnya itu sendiri setelah krim. Sediaan setelah krimnya itu ya, Dok, berarti krim tub. Iya, krim tub numero. Oh, kalau misalnya kayak boleh dia pakai numero, boleh langsung tub 1. Oh, kalau mohon maaf, Dok, kalau misalnya dia kita nulisnya krim 25 gram tub, itu kalau seperti itu bisa tuh ya, Dok? Krim 25 gram. Oh, dia ada jumlah gramnya. Ya. Iya, Dok. Maksudnya gitu, susunannya. Di sini iya, saya ada ya di slide nomor asiklovir ya di sini ya. Iya, Dok. Jadi gram asiklovir tapi di sini juga hanya ya,
Tapi di sini hanya sediaannya aja, hanya beratnya aja ya, nggak ada persen seperti sulfadiazin tadi ya. Ya, jadi kalau maksudnya sulfadiazin 1%, 20 miligram gitu misalnya ya, itu ditaruh di setelah krimnya atau di sebelum krimnya gitu kan ya? Ya. Iya, atau di setelah ya. tub gitu dok. Setelah krim. Jadi misalnya sulfadiazin misalnya 1%. Krim, terus dia 1 cup itu 5 gram, 5 gram cup numero 2 misalnya. Jadi persennya dulu, sediaannya dulu, jumlah beratnya gramnya dalam sediaan itu, baru cup, baru numero, baru jumlahnya. Oh iya. Jadi ada contoh di resep original di slide 13. Ini ada contoh Oxyclovir cream 10 gram cup numero 1 ya. Oke. Iya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sudah 15.54, nanti proses akan saya beritahu lebih lanjut ya Dek. Ya, nanti saya akan umumkan di Google Class. Nanti lewat ini dulu, lewat Dwiki dulu. Nanti akan saya kasih waktunya setelah saya beritahu ke Dwiki dulu ya. Oke, jadi nggak saat ini ya. Oke. Saya rasa cukup ya Dek ya. Oh, di sini ada pertanyaan di Google Class-nya. Satu aja deh, ini saya menanggapi pertanyaan Putu Desi ya. Selamat sore dokter, mohon maaf sebelumnya. Saya Putu Desi, izin bertanya. Untuk penurunan dosis atau tapering off, hari pertama 3 DDKP1, hari kedua 2 DDKP1, jadi hari ketiga 1 DDKP1, dituliskan dalam satu resep atau bagaimana dok? Dan tulisan resepnya bagaimana dok? Oh gitu. Untuk tapering off ya, jadi cukup dalam satu resep itu saja. Dalam satu resep saja. Ya, jadi di signaturanya 3 DD kaplet 1 hari pertama. Ya, nanti di bawahnya 2 DD kaplet 1, bawahnya hari kedua. Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Cukup, Desi? Terima kasih dokter, cukup dok. Oke. Ya. Baik, saya rasa cukup ya. Diki dan teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti prosesnya hanya pilihan berganda aja. Sebagai informasi tambahan bahwa nanti UAB atau UTB-nya bentuknya adalah esai ya. Esai singkat, isian singkat atau berstruktur. Jadi setiap topik perkuliahan itu satu soal. Mudah-mudahan kalian bisa jawab jadi ya. Ya, dan lulus dengan nilai yang baik semua ya. Amin ya robbal alamin. Ya, saya rasa cukup ya dari saya. Dwiki, tolong di... Oke, saya aja deh yang dokumentasi. Coba gambarnya mana dulu? Gambarnya mana ini? Oke. Ya, siap ya. Angkat tangan semua. Jempol 1, 2, 3. Ya. Sip, dah. Sampai ketemu lagi adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak dokter. Sama-sama. Makasih dokter. Terima kasih banyak dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak dokter. wabarakatuh. Sama-sama deh.